tugas kita justru ya kearifan lokal, budaya-budaya lokal bisa kita gunakan sebagai vaksin dalam menghadapi virus radikalisme. Jadi kalau dia tidak dia menolak budaya, berarti dia tidak punya budaya. Penuh warna, kaya makna, dan menjadi kebanggaan bangsa. Wayang kulit ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia oleh UNESCO di tahun 2003. Sampai saat ini masih berjuang mencari tempat di hati masyarakat. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dunung Raharjo. Saya ketua di Yayasan Sang Pamarta Indonesia, sekaligus foundernya. Dan di sini saya memimpin berbagai jenis wayang dan juga teman-teman yang bergerak di sini. Ada berbagai divisi. Mari kita kemasi barang-barang Tuhan, kita kembali ke Jawa. Baiklah, tapi sebelumnya pastikan saudara-saudaraku semua selamat. Kenapa saya fokus ke pertunjukan wayang dan fokus menjadi dalang adalah dari garis keturunan. Dari kakek saya, kakek buyut saya, bahkan mungkin dari kakeknya kakek buyut, itu adalah dari keluarga dalang. Dan yang menarik adalah dari garis ayah maupun garis ibu, semuanya adalah terah keluarga dalang dan bermuara di saya. Itu yang pertama, jadi panggilan itu datang karena mungkin sudah darah. Yang kedua, memang saya menyukai dunia ini. Nanging takone ku yo opo kan dadi setiaku. Rumangsane koyo pinter-pinter dhewe mulang karo Ratu Trisno keparang. Jadi saya menganggap ini sebagai sebuah panggilan hidup yang harus saya jalani. Di Indonesia atau di dunia sekarang memang sudah beralih platform ya, dari penonton live ke penonton dunia maya. Ini kita rasakan sejak awal pandemi. Jadi ketika awal pandemi tidak boleh ada kegiatan sama sekali, kita putar otak bagaimana yayasan ini terus mempunyai impact untuk anak-anak muda. Target kita kan anak muda semua. Ternyata orang-orang perhatian nih ke wayang. Mungkin mereka tidak sekarang tidak mudah untuk membawa mereka ngumpul ke satu tempat untuk nonton wayang. Budaya ini sebuah kreasi yang tidak ada dasarnya pada masa dahulu, ya, pada masa salaf. Akhirnya mereka meyakini segala sesuatu yang tidak berdasar pada masa lalu itu tidak benar. Itu malah dikatakan bid'ah. Makanya cagar-cagar budaya, situs-situs budaya oleh ISIS pada awal kebangkitannya 2013 2003 itu di kuburan Nabi Yunus diratakan, nabi-nabi para wali. Jadi budaya mereka lawan. Apapun produk budaya itu mereka tolak, bahkan mereka haramkan. Berbicara tentang kebinekaan, persatuan, dan hubungannya dengan wayang kulit, untuk menciptakan sebuah pertunjukan wayang itu pun harus ada persatuan dan kerukunan yang bagus antara dalang, musisi, sinden, penyelenggara, dan lain sebagainya. Jadi wayang ini pun sudah sebuah contoh persatuan yang baik. Tanpa persatuan, tanpa kerukunan, tidak akan terlahir pertunjukan wayang. Lakon-lakon yang dibawakan dalang dalam sebuah pertunjukan sangat beragam dan memiliki makna mendalam. Lakon yang saya bawakan adalah Rojo Mololeno, sebuah potret dari impact persatuan kepada penyelamatan sebuah negara. Melalui kerjasama yang baik, mereka secara gerilya melakukan perlawanan tanpa ketahuan dan negara itu diselamatkan. Dan para yang mewakili watak angkara, Raja Mala, Kencakarupa, dan
rupa kenca ini bisa dibinasakan. Ngomong tentang persatuan dan kebinekaan, tentang peleburan berbagai budaya, tentang kerjasama yang baik, wayang adalah representasi dari semuanya itu. Jadi wayang ini lahir dari epos Mahabharata Ramayana yang notabene lahir di negeri India, tetapi ditangkap oleh seniman-seniman empu-empu terdahulu, diwujudkan dalam sebuah kisah-kisah tanah Jawa. Jadi kisahnya dari India, tetapi diolah kembali menjadi karya sastra Jawa, ditangkap oleh seniman kita, diwujudkan seperti ini, dan bisa dimasukkan, dikembangkan dengan nilai-nilai Islami di era Wali Songo. Sehingga wayang ini sudah mengindahkan lagi perbedaan. Melalui wayang ini, akhirnya di era sekarang, kita bisa memakai wayang ini tanpa perlu ada celah-celah Hindu, Islam, Kristen, India, Jawa, dan sebagainya. Jadi wayang ini adalah contoh dari sebuah kerukunan yang sempurna. Untuk terus meregenerasikan wayang kulit, ragam bentuk festival masih terus diselenggarakan. Didukung oleh antusiasme masyarakat sekitar yang menambah keceriaan pagelarannya. Nama saya Lani, anak saya namanya Kidalang Arkan. Awalnya waktu itu kelas 2, dia ada pelajaran menggambar wayang. Setelah itu di rumah dia suka sama wayang dan ingin terus mengetahui tentang wayang. Cari browsing di YouTube dan makin lama makin suka wayang, terus saya masukin ke sanggar. Untuk mendukung juga agar dia mengetahui tentang wayang lebih jauh, karena nilai-nilainya juga bagus untuk ke depannya, untuk kehidupan dia selanjutnya nanti. Nama saya Arkan Antara Yakib. Saya kelas 4 SD. Saya melihat di YouTube dan saya menarik menjadi dalang karena wayang itu kayak menarik gitu. Dan wayang itu juga budaya Indonesia. Di balik garis keindahan sebuah wayang, terdapat orang-orang yang dengan terampil dan tekun menciptakan tokoh demi tokoh perwayangan. Wayang ini ada 3 kategori. Satu, kita menggunakan bahan baku namanya grenjeng, brom. Terus yang kedua, kita menggunakan grenjeng atau foil, G-foil. Yang ketiga, kita menggunakan produk emas. Wayang ini memang produk kita, punya kita dan untuk kita semua. Karena wayang ini menjadi suri tauladan kita bersama. Karena apa? Nilai-nilai yang terkandung di wayang kulit ini memang nyata, Mbak, real. Jadi di wayang kulit ini sendiri itu ada 2 kategori, yaitu ada versi teknik penataan dan ada teknik pewarnaan. Nah, itulah yang menjadi istilahnya kebanggaan bagi kita semua, supaya bisa wayang ini bisa lestari, bisa adiluhung, bisa sampai ke anak cucu kita dan tidak diakui oleh negara lain. Mari kita lestarikan bersama warisan budaya milik Indonesia.